Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang nih Bang Abang untuk kita semua kawan. Ya, seperti biasa, minum air di dalam gelas. Apa itu? Air diminum ditemani makanan. Artinya ketemu kembali kita di episode yang ke-17 dalam podcast Jejak Pemberdayaan. Jadi Bang Abang, alhamdulillah kita sudah 17 Bang ya. Di bulan Agustus juga Bang Abang. Jadi pas nih ya, perayaan 17 Agustus. Nah, kita semangat kemerdekaan. Iya, betul. Jadi kita juga coba rubah suasana nih Bang Abang. Alhamdulillah. Kita di mana nih Pak Seno? Wah, ini kita namanya di Rumah Caping nih Bang Abang. Di mana tuh? Rumah Caping itu ada sebuah rumah cagar budaya Bang Abeng yang dibuat oleh Pemda Kodia Pontianak untuk melestarikan budaya-budaya Melayu Bang Abeng. Nah, jadi diharapkan di tempat ini ya, banyaklah nanti kegiatan-kegiatan berbau tradisional seperti macet tanjak kita nih kan. Kemudian ada tudung saji, ada tahun caping juga ya, pokoknya aneka. Makanya kita akan banyak pantun nih hari ini Bang Abeng, karena kita banyak bulan Melayu kan. Jalan-jalan ke Gang Kuning. Artinya Pak Seno? Ke Gang Kuning kita makan udang. Cakep. Untuk episode kali ini, ya, siapapun yang kita undang. Ini pas nih Pak Seno ya. Jadi kita memang selalu berganti topik nih Pak Seno. Kita tentukan tema. Nah, untuk kali ini kita coba ambil tema yang ya mungkin bisa bikin deg-degan nih kepala desa nih kan, Mas Mas. Tapi juga bikin geram warga, termasuk pegiat-pegiat bukan informasi nih. Bukan. Saya pikir blokir rekening nih. Ya, makanya kita coba tema kita pada episode kali ini Bang Seno, yaitu tentang keterbukaan informasi publik desa. Nah, keharusan atau keterpaksaan nih. Ini nih bahaya nih Bang Abeng kan? Ya. Karena makin banyak nih kalau kita lihat sekarang nih, di semua desa rata-rata saya lihat ada mampangkan APBD Bang Abeng. Betul. Cuma baliho. tapi masalahnya itu yang makin banyak sangkut pun makin banyak Bang Abeng. Nanti sekilas narasumber kita ini ya, bisa mengarahkan itu, memperjelas kita lah. Sekali lagi podcast ini tidak dalam posisi menyalahkan siapapun, tapi menjadi sebuah sumber pengayaan. Pengayaan, pemahaman yang salah. Informasi juga. Agar pemahaman yang salah menjadi benar. Betul. Supaya tidak gagal paham. Coba gagal paham. Mungkin siapa nih Bang Abeng? Nah, kita untuk episode kali ini kita khusus undang nih Bang Seno, yang orang yang memang dulunya punya latar belakang pemberdayaan. Ini sering keluar masuk desa, membina desa juga kan. Nah, orang ini Bang Seno, selain dia memang di bidangnya sekarang, dia juga punya sertifikat mediator nih. Jadi mampu untuk melakukan negosiasi ini kan. Kemudian juga punya sertifikat public speaker nih. Aplikasi juga kan. Dan yang terpenting dia sekarang adalah komisioner di Komisi Informasi Provinsi ini Pak Jeno. Jadi kalau ada hal-hal terkait keterbukaan informasi pas, apalagi mereka di sana pas. Nah, kenapa pilihannya di abang kita ini? Karena kebetulan baru ini baru menyelesaikan magister manajemen administrasi publik. Tesisnya tentang keterbukaan informasi publik di desa Bang. Pas ini. Nah, sudah hadir kita sahabat pemberdayaan inilah Bang Lutfi Faurusal Hasan. Terima kasih Bang Beng. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah meluangkan waktunya Bang Lutfi ya. Nah, jadi kita coba-coba nanti akan berbincang dengan Bang Lutfi sebagai narasumber kita, bicara tentang keterbukaan nih Bang Abeng. Karena mungkin di desa sebenarnya mungkin kita buka loh nih Bang Abeng. Oh ya, justru ini kita terbuka, kenapa tertutup ini? Wah, kita nih banyak terbuka jadi inilah makan-makan khas di Kalimantan Barat ya, yang salah Tambul namanya nih. Tambul ya, kalau bahasa Melayunya tambul namanya. Oke Bang Lutfi, mungkin sebelum kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana saja Bang Lutfi. Mungkin bisa memperkenalkan diri, aktivitas Bang Lutfi terakhir seperti apa, supaya sekali lagi kawan-kawan yang tidak kenal menjadi lebih kenal kepada Bang Lutfi. Silakan Bang Lutfi. Terima kasih Bang Abeng dan Bang Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Suasana di rumah Melayu, pakai tanjak pula gitu. Tadi Bang Seno sudah mulai dengan pantun ini, kan saya mulai juga dengan khawatir pantun. saya ini ada pantun nih Mas Seno. Kelas nih orang Melayu nih kata pantun. Tanjak gini mau tamu buat kita pagi-pagi. Ya. Anak raja main trompa. Cakep. Tapi kalau kita Pontianak boleh pakai cantik ya. Saya ulang, anak raja main trompa. Cantik. Di atas gertak berkawan-kawan. Cantik. Senang bisa hadir dan menyapa. Iya. Di podcast paling fenomenal viral. Jejak Pemberdayaan. Cantik. Terima kasih Bang Seno, Bang Abeng. Saya merasa tersanjung bisa hadir di podcast yang luar biasa ini. Satu pantun lagi Bang. Ya.
umbi-umbi dibuat tapai, Cantik. digoreng tepung sedap dirasa. Artinya bang, Diskusi santai di tepian sungai. Cantik. Tepian sungai ini kan seputar keterbukaan informasi publik Masya desa. Allah, mantap. Terima kasih Bang Abeng. Tadi sudah memperkenalkan. Saat ini saya sehari-hari di Komisi Informasi. Ya. Periode yang kedua nih, Bang Abeng. 2018-2022. Sekarang periode yang kedua 2022-2026. Tapi sejak tahun 2002 ya, wisuda 2002, mulai dari PNPM, kemudian PAMSIMAS, Community Water Service and Health Project, CWSHP, kemudian PNPM juga pernah di Bang Seno. Terakhir bersama kawan-kawan di Kementerian Desa menjadi tenaga ahli pelayanan sosial dasar, PSD, tenaga ahli di Ketapang. Terima kasih Bang Lupi. Jadi itu sekilas penjelasan dari Bang Lupi tentang aktivitas beliau terakhir, ini Bang Lupi ya. Karena baju tadi sejauh sedikit dia Bang Lupi. Ke tepi sungai memancing ikan. Ikan ditangkap untuk jadi makanan. Artinya Mas Eno. Terima kasih atas pantun yang diberikan dan kesempatan kami jawabkan. Oke, kita lanjut dengan tema kita Bang Lupi. Jadi kita bicara tentang keterbukaannya. Mungkin yang pertama-tama mungkin Bang Lupi bisa jelaskan apa yang sebenarnya dirasakan ketika sudah menjalani dulunya di bidang pemberdayaan lalu beralih ke Komisi Informasi. Apakah ada liniernya gitu Bang Abeng ya? Apa hubungannya yang bisa memperkuat posisi Bang Lupi ini, atau yang dulu mungkin tidak bisa dilakukan sekarang menjadi bisa dilakukan? Terima kasih Bang Seno. Ini pertanyaan sulit nih. Tapi sejatinya keterbukaan ini sesuatu yang harfiah ya, alami sebenarnya. Semua orang merindukan keterbukaan karena nilai-nilai kalau kita belajar kalau kita di pemberdayaan di desa, nilai-nilai di desa itu, nilai-nilai luar desa itu mengajarkan banyak hal tentang keterbukaan. Di desa itu ada suasana musyawarah di desa, itu suasana keterbukaan. Ada partisipasi di tingkat desa, gotong royong, itu nilai-nilai luhur desa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara kita ini. Kemudian terakhir saya merasa ketika bergabung di Komisi Informasi, nilai-nilai yang ada di desa itu menjadi bagian konseptual dari keterbukaan informasi. Secara hukum ada undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengatur banyak hal tentang keterbukaan informasi publik. Bahkan secara spesifik keterbukaan informasi publik di tingkat desa diatur dalam peraturan sendiri di Komisi Informasi. Ada regulasi turunannya, peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Nah, jadi Ada nih Bang Abeng. ada standarnya. Standar bagaimana keterbukaan informasi di tingkat desa itu dijalankan. Apa yang harus disiapkan di tingkat desa, perangkat-perangkat apa yang harus ada di tingkat desa agar keterbukaan informasi publik di tingkat desa ini bisa dijalankan. Terus berjalan Bang. Terus berjalan. Jadi gini Bang, Bang Lupi ya. Bang Lupi ini kan selain paham undang-undang ya, undang-undang kita udah paham benar lah kan. Ada juga ditambah punya sertifikasi mediator ya, dan juga punya kemampuan public speaking ya. Nah, kita ingin merekam nih pandangan Bang Lupi ya, bahwa tentang keterbukaan informasi publik desa nih, bahwa ini sebagai sebuah keharusan kan di tingkat desa. Nah, apakah lebih dekat mana nih, pendekatan secara ideologis atau memang tadi pendekatan secara undang-undang yang ya kita sebut saja kaku ya, kalau tidak kau kerjakan nih kena hukum gitu kan. Tapi kalau kita mungkin pendekatan secara ideologis ya muncul nanti kesadaran bahwa memang ini sebuah keharusan. Ini gimana Bang cara pandangnya ini Bang? Bang bicara apakah ini sebuah keharusan atau keterpaksaan gitu ya. Negara kita ini kan kita sepakat lah dengan konsep bahwa negara kita negara hukum, artinya semuanya
membuat teratur ketika hukum ini dibuat kemudian dijalankan. Di Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu menyebutkan secara spesifik definisi tentang badan publik. Badan publik itu disebutkan eksekutif, yudikatif, legislatif, kemudian kegiatan penyelenggara atau penyelenggara negara yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah maupun APBN. Kemudian kalau kita tarik garis lurus bahwa badan publik yang dimaksudkan ini semua badan publik yang mendapat anggaran dari APBD maupun APBN disebut badan publik. Berarti termasuk desa, termasuk ya? desa. Ya. Sampai hari ini kawan-kawan kita semua sudah sangat mafhum kalau di desa itu sejak Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 ya, sejak Undang-Undang Desa ini dihadirkan, desa mendapatkan perhatian besar dari pemerintah, mendapatkan nilai APBD desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer langsung ke rekening desa dalam bentuk ADD maupun DD ya, dan nilainya luar biasa fantastis. Walaupun sekarang kepala desa itu berada di dua sisi katanya, kakinya di sebelah kanan di penjara sebelah kiri, karena begitu besar perhatian pemerintah melalui APBN. Bahkan Bang Abing Mas Seno, di desa itu selain APBD yang bersumber dari APBN ya, transfer murni dari pemerintah pusat, juga ada dari daerah itu dalam bentuk dana BHP bagi hasil pajak ya. Bagi hasil pajak itu kadang-kadang di beberapa desa lebih besar nilainya daripada transfer yang dari negara ya, yang APBN APBD, sehingga suka tidak suka harus sebagai negara hukum harus ikut menjadi bagian. Maaf Bang, tadi beliau mengatakan bahwa setiap lembaga atau badan yang didanai oleh APBN maupun APBD itu adalah badan publik. Berarti saya ini badan publik Bang, karena hampir 40 tahun hidup saya ini, saya mengambil dana itu dari PBN Bang. Gaji saya dari PBN, gaji sini dari PBN. Terus kan ini, jarang dari perusahaan-perusahaan, tapi dari PBN karena program pemerintah kan. Nah, nih kita singgung tadi di awal di Bang Lutfi. Keterbukaan sekarang itu sudah menjadi sesuatu yang ya bukan lagi harus, bukan lagi terpaksa, tapi mungkin harus dipaksa, Bang Beng. Nah, sekali lagi begitu banyak baliho-baliho yang memaparkan tentang APBD di desa, tentang pembiayaan segala macam, proyek-proyek juga dipampang, kemudian ada papan proyek, kemudian belum lagi ada lembaga-lembaga pengawas proyek. Jadi semakin banyak sekarang, sebenarnya harusnya udah semakin terbuka nih, Bang. Tapi itu tadi ada fenomena yang aneh, semakin banyak juga ditemukan kesalahan-kesalahan, semakin banyak. Nah, menurut Bang Lutfi, apakah ada salah dalam analogi pengertian keterbukaan kepada publik? Nah, kira-kira ada salah di mana ini menurut pandangan Bang Lutfi berdasarkan jejak Bang Lutfi di Komisi Informasi ini? Kami di Komisi Informasi itu ada event, kegiatan, ada program yang dijalankan untuk melihat bagaimana badan publik itu menjalankan Undang-Undang 14 2008 dalam bentuk monitoring evaluasi. Kami menyebutnya agenda MONEF. MONEF ini kami lakukan ke semua badan publik di Kalimantan Barat. Pemerintah kabupaten, OPD tingkat provinsi, OPD tingkat kabupaten, BUMD, sampai ke desa. Jadi setiap tahun kami melakukan evaluasi itu satu kabupaten itu 3 desa saja Bang. Tiga desa. Kapan selesainya? Kalau harus ada untuk cara ini inovasinya. Iya, untuk evaluasi 3 desa. Tapi ini sudah masuk tahun keempat kami evaluasi untuk desa. Namun bagaimana keterbukaan informasi desa menjadi tugas bersama nih. Kawan-kawan di kabupaten, pemerintah kabupaten kota juga setiap tahun melakukan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik. Atau mohon maaf, apakah juga sudah kerjasama? Misalnya kalau desa kan, paling tidak apakah Komisi Informasi sudah dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa misalnya? Kalau turun 3 desa kan susah nih Bang Beng. Nah, mungkin ditemukan pakai Zoom misalnya kan? Jadi tadi yang saya bilang 3 desa itu untuk evaluasi saja. Tapi untuk sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik
setiap tahun di semua kabupaten kita lakukan. Sudah. Ya. Jadi ketika ada kegiatan kunjungan kerja, kegiatan rapat kerja di tingkat kabupaten, kabupaten selalu mengundang desa. Nggak ada. Bahkan di beberapa kabupaten desa itu dideklarasikan, Bang. Ada inovasi beberapa kabupaten yang mendeklarasikan keterbukaan informasi di satu kecamatan. Langsung sekian puluh desa, satu kecamatan. Jadi ada sekaligus. Nah, dibuktikan ketika pemahaman desa itu atas keterbukaan informasi publik adalah dibentuknya lembaga di dalam desa yang disebut dengan PPID. PPID itu kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Itu perangkat desa yang di SK-kan secara khusus oleh kepala desa sebagai perangkat yang bertanggung jawab mengelola, menyimpan. Ya, kalau saya ada websitenya itu kan PPID. Ya, menjadi bagian tidak terpisahkan lah, menjadi bagian tidak terpisahkan dengan website desa biasanya. Kalau di desa biasanya selalu ada fitur atau menu PPID desa. Kita terus dorong melalui pemerintah daerah, melalui PPID kabupaten, PPID di level desa. Wah, ini sudah ada gerakan di sana, Bang Seno ya. Tapi tadi Bang Seno mengaku sebagai badan publik. Jadi saya ingat cerita nih kan. Jadi ada seorang istri bertanya pada suaminya kan, Bang, abang selama ini kan dinas luar nih ya kan, pasti saya baru dapat info kalau dinas luar itu ada uangnya, PPD ya. Tapi abang tidak pernah laporan, nih mana uangnya bang? Bubar gak suaminya kan? Mana cara? Dia itu tak bisa tahu deh itu informasi yang dikecualikan. Benar lah bang, kata. Tapi saya mau tahu gimana caranya bang. Nah, adik bikin surat permohonan tertulis katanya kan, ajukanlah ke saya pakai cap, pakai materai, ya tunggu ya 10 hari katanya. Saya jawab lah, tak ada sampai nunggu 10 hari bang. Besoknya dia langsung tidur di luar suaminya. Tapi ini cerita ya kan. Itu urusan domestik. Domestik. Tapi begini bang. Iya. Ini juga pertanyaan sederhana sebenarnya kan, karena banyak orang yang salah mengartikan atau menempatkan ini, apakah informasi ini dikecualikan atau dirahasiakan atau memang informasi yang bisa dibuka umum kan, seperti tadi istri nanya ke suami gitu kan, masa sih dengan suami sendiri, dengan istri sendiri harus tertutup kan gitu kan. Nah, jadi mungkin di sebuah desa nih kan, ada yang datang ke kantor desa bertanya ke kadesnya, Pak, saya mau tahu ijazah Bapak. Loh, kenapa? Karena informasinya Bapak pada saat Pilkades menggunakan ijazah yang diisukan palsu gitu. Nah, bagaimana pandangan Abang nih? Karena kepala desa tidak mau memberikan. Katanya ini alasan ini adalah pribadi, ini adalah informasi tertutup. Nah, gimana Bang? Pendapat Abang selaku Komisi Informasi, Bang? Nampaknya kebicaraan. Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Lupa nih, ini kalau dikembangkan. Memang keterbukaan informasi itu di Undang-Undang 14 2008 khususnya di pasal 17 itu mengatur informasi yang dikecualikan tadi sebut-sebut. Ada orang menyebut informasi tertutup dan sebagainya, tapi itu kalau bahasa di undang-undang itu informasi yang dikecualikan. Jadi di pasal 17 itu memang lebih cukup menjadi pasal yang mengawal informasi-informasi apa saja yang menjadi informasi dikecualikan. Banyak tuh. Misal informasi tentang pertahanan keamanan negara itu menjadi informasi yang dikecualikan. Kemudian informasi yang menyangkut tentang sumber daya alam, pertambangan seterusnya, ini menjadi informasi yang dikecualikan. Lokasi dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah menariknya yang berhubungan dengan apa yang disampaikan Bang Abing tadi ini berkenaan dengan informasi pribadi. Nah, walaupun kemudian sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 22 tentang perlindungan data pribadi ya. Nah, tapi di Undang-Undang 14 sudah mengatur sudah mengatur beberapa informasi pribadi itu menjadi informasi dikecualikan. Misalnya riwayat penyakit misalnya kan, atau riwayat nilai. Nah, kalau di Undang-Undang di pasal 17 menyebutkan kemampuan seseorang, kapabilitas sebagai menyangkut nilai, ini menjadi informasi yang dikecualikan. Tidak boleh di semua orang. Tidak semua orang boleh. Tapi kalau ijazah ini bukan nilai kali ya?
Atau juga susah kayak gitu. Kan pandang umumnya, Pak. Ya. Kalau saya memandang ijazah ini bukan tidak ada nilai di dalamnya, maksudnya seperti transkrip Cuma kalau gitu pemberitahuan saja, kan? Itu mengumumkan bagaimana seorang itu pernah bersekolah ya. Saya pikir satu sisi ini bukan informasi dikecualikan ini menurut saya, karena tidak mengandung nilai kemampuan akademik dan sebagainya. Ya. Nah, kalau di undang-undang itu disebutkan yang mengandung kemampuan seseorang, nilai tes, nilai ujian, itu menjadi informasi dikecualikan. Harusnya yang berhak untuk mengeluarkan itu memberikan keterangan kan? Betul. Jadi kalau pendapat saya ijazah bukan informasi yang dikecualikan nih. Kecuali ada informasi yang tertuang di dalam ijazah itu informasi dikecualikan. Maaf misalnya di ijazah itu ada menyebutkan nomor induk tundukan. Nah, nomor yang begini mesti ditutup misalnya kan. Tapi tak dibuka. Kemudian ada informasi pribadi yang dilindungi yang dalam undang-undang itu boleh dihitamkan. Ya, artinya kan ini nanti saya kasih tahu yang mau nanya tuh ya, bahwa dia boleh minta ke kepala desa karena itu bukan informasi yang dikecualikan. Kadesnya langsung klarifikasi. Ya, sudah mekanisme yang ada ya. kenapa Pak Kades biasa pamer kok pamer jasa enggak mau? Iya. Itu bukan urusan saya katanya. Ini potong yang ngomong itu, potong nanti. Ini kan Pak Kades sih gitu kan. Bang Abing tadi sudah coba mulai cerita yang rumah tangga tadi tuh Bang. Jadi memang mekanisme di Undang-Undang 14 kemudian di beberapa regulasi berikutnya memang pemohon informasi itu dapat mengajukan permohonan secara formal ya, secara tertulis maupun tidak tertulis ya, mengajukan permohonan informasi ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kalau di desa itu ada PPID ditujukan kepada PPID. Kemudian ada waktu 10 hari PPID untuk menjawab ya. Ada waktu 10 hari PPID untuk menjawab permohonan informasi ini. Misalnya tadi mohon ijazah gitu kan. Iya. Ijazah. Ternyata 10 hari ijazah belum ketemu misalnya. Ijazah belum ketemu. PPID dapat menyampaikan kepada pemohon informasi dan ada waktu 7 hari lanjutkan diperpanjang dengan pemberitahuan ya, ada pemberitahuan kepada yang pemohon 7 hari kerja. Tadi 10 hari kerja, 7 hari kerja masih juga tidak diberikan. Ya. Pemohon dapat mengajukan keberatan. Ada formulir keberatan yang disiapkan atau secara formal membuat surat keberatan kepada atasan PPID. Atasan PPID di tingkat desa itu kepala desa. Kalau di dinas itu, di OPD, atasnya adalah kepala dinas. Kalau di pemerintah provinsi, atasan PPID-nya itu Pak Sekda. Jadi kalau di level desa, atasan PPID-nya adalah kepala desa. Keberatan kepada kepala desa, kemudian kepala desa mempunyai waktu 30 hari untuk memberikan informasi ke pemohon melalui PPID misalnya. Tapi ada waktu 30 hari kerja. Bukan 30 hari biasa, tapi 30 hari kerja Sabtu Minggu nggak dihitung, hari libur nggak dihitung. Jika dalam waktu 30 hari juga tidak diberikan, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Memang tugas yang diamanahkan di undang-undang itu, Komisi Informasi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa, memutus sengketa informasi publik. Salah satunya sengketa permohonan informasi tadi. Jadi jelas ya sahabat pemberdayaan ya. Jadi kalau memang ada problem terkait informasi ya silakan saja. Tadi sudah dijelaskan prosedurnya ya kan. Dan nanti saya ingatkan juga istri nanti itu kalau memang masih tidak dikasih sengketakan. Jadi makin menarik nih Bang. Memang ya informasi ini mudah menyebutkannya, tapi memang kalau salah ya sekali lagi fatal Bang Ben ya. Cuma memang banyak pihak yang terlibat dalam informasinya. Saya pernah cerita menarik Bang, teman nih ada 2 ini tentang suami istri lagi nih. Nah, kebetulan tinggal tempat yang sama. Bang Wipi. Jadi satu komplek ini berdua nih, satu pekerjaan suaminya. Nah, jadi ceritanya waktu itu belum gajian. Jadi ngomel lah si istri yang satu nih kan dengan temannya nih, ibu nih teman-teman nih. Biasalah kan ibu-ibu kan kumpul kan, kurang ajar dan segala macam, masak sampai sekarang keluarga kita belum gajian katanya. Katanya tuh yang satu nih, kamu tahu kalau udah gajian katanya. Rupanya suami yang satu ini tidak kerja, dia sudah gajian. Oh udah katanya, benar lah, kurang ajar suami aku nih katanya kan. Jadi sampai di rumah dia marah-marah sama lakinya kan. Abang nih, ngapa enggak bilang udah gajian? Oh udahlah dia, anda nggak pernah cerita kan, kena ketahuan nggak bisa cerita kan. Udah berapa gaji kita Bang? Sekian katanya kan. Habis itu malam itu kumpul lagi deh kan. Udah kau tanya belum? Udah katanya kan.
Gini macam mana? Yang betul katanya. Dia nak cerita punya udah gajian ini. Kalau ada yang terima sekian-sekian, sekian? Apa suami aku bilang sekian? Nah, jadi ini contoh yang bahaya. Bukan bahaya informasi memang, bahaya jangan sampai istri kita satu komplek. Nah, tapi sekali lagi tadi Bang Lutfi sudah membuka bahwa ada hal-hal yang harusnya memang tidak bisa ya Dikecualikan. Bang Lutfi dikecualikan. Tapi yang menarik Bang Abing, bahkan di program pemerintah sendiri itu yang sudah mulai dibuka. Contoh misalnya peta desa itu Bang Abing. Itu semua program-program Bank Dunia itu mewajibkan kita untuk membuat peta desa. Nah, dengan peta desa yang detail itu akan diketahui Bang Lutfi mana letak hutan, mana letak emas, mana letak segala macam. Nah, ini kan artinya sudah tidak fair lagi Bang. Karena harusnya kan itu menjadi satu yang tanda kutip. Nah, belum lagi misalnya sekarang yang terbaru nih Bang Abeng, data kita dijual di Amerika katanya kan. Nah, apakah ini juga melanggar lagi nih Bang Lutfi dari bagian tadi katanya harusnya kan ya sekali lagi data-data itu namanya yang terkecuali kan. Tapi kalau semuanya sudah di open, dibuka. Nah, kira-kira menurut Komisi Informasi apakah sudah ada yang bergeser tentang hal ini Bang Lutfi? Semestinya Undang-Undang 14 ini terus dikawal Bang. Harus terus dikawal oleh semua pihak, termasuk kita di Komisi Informasi terus menyuarakan bagaimana informasi dikecualikan itu harus dijaga, harus dipertahankan dan sebagainya. Bicara politik luar negeri tadi yang Bang sebutkan, sampai hari ini pun belum ada ini ya. Saya tidak berani menyampaikan sampai hari ini belum ada petunjuk teknis informasi apa saja yang diberikan. Nah, kalau di beberapa media, Ibu Menteri Mutia Afid, Menteri Informasi dan Digital menyebutkan belum sampai secara teknis. Nah, memang sebutannya informasi diberikan menjadi bagian dari perjanjian, tapi secara teknis informasi apa saja ini masih belum sampai tahu benar atau tidak belum sampai sedetail apa informasi yang diberikan itu, tidak apakah utuh semuanya atau sebagian saja. Artinya dalam arti kata jangan sampai tadi lah yang bahasa itu menjadi dilanggar kan. Kan anehnya pemerintah lagi yang melanggarnya kan aneh lagi. Di beberapa pemberitaan saya baca Bu Menteri bilang masih dalam kajian informasi apa saja yang diinikan, tidak semuanya. Ya, karena tadi statementnya memang sangat bagus ya, bahwa memang harus kita kawal kan, karena undang-undang kan, karena ada undang-undang ya kita harus kawal nih, jangan sampai melanggar undang-undang kan malah kita biarkan, tidak apa-apa misalnya kan. Nah, ini juga terkait tadi problem bahwa di Kalimantan ini desanya banyak ya Bang Lutfi ya. Namun bahwa ini tetap harus dilakukan ya. Kita tidak berhenti dengan tantangan ya kan. Nah, ini kan tantangan. Nah, jadi misalnya ada dibuatkan sebuah kelas informasi misalnya di seluruh desa nih ya. Nah, ada gerakan misalnya kita buat kelas informasi saja di seluruh desa misalnya. Dananya entah dari mana atau dari anggaran dana desa. Nah, saya minta atau sahabat pemerintah ingin tahu nih, ada 3 hal apa yang akan diberi pelajaran dalam kelas informasi ini, Bang Lutfi. Semacam kurikulum apa nih supaya keterbukaan informasi ini lebih luas lagi. Ya. Rata-rata ada momen sosialisasi, saya pikir. Sosialisasi ini penting untuk menyebarluaskan keterbukaan informasi publik, undang-undang maupun perki ya. Dengan mendorong kalau di level desa untuk membuat peraturan desa tentang keterbukaan informasi publik, Perdes tentang keterbukaan informasi publik, dan ini menjadi pedoman bagaimana layanan informasi publik dilakukan di level desa. Lebih rigid di pasal-pasalnya disebutkan lah bagaimana layanan atau aktivitas 10, 7 dan sebagainya bisa kita masukkan. Kemudian membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPD desa. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah SOP, Bang. SOP itu standar prosedur yang mengatur bagaimana layanan informasi di tingkat desa dilakukan. Ada beberapa SOP yang boleh dibuat, misalnya SOP tentang permohonan informasi publik. Nah, kemudian ada mekanisme, ada SOP tentang menyusun informasi dikecualikan. Karena informasi dikecualikan itu, Bang Seno, tidak ujuk-ujuk kita inventaris. Ini harus dikecualikan, dibuat. Tidak serta-merta begitu, tapi ada mekanismenya. Kalau di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada bahasa uji konsekuensi, Bang. Uji konsekuensi itu semacam gelar
gelar perkara, gelar konsekuensi. Misalnya ijazah nih kita masuk informasi dikecualikan nggak? Iya. Nah kalau melupakan informasi dikecualikan alasannya apa? Jadi ada berita acara. Panjang lagi ceritanya. Ini memang menarik kawan-kawan. Pada intinya sekali lagi bagi kawan-kawan yang di desa, mungkin tadi pertama ya pahamnya tentang keterbukaan, kemudian bentuklah PPID, lalu kemudian buatlah SOP. Nah, itu pesan yang disampaikan oleh Mbak Mufi kepada kawan-kawan di desa. Kemudian jangan lupa untuk memahami dan membaca Undang-Undang Nomor 14 Bang Beng, tentang 2008 tentang keterbukaan dan informasi. Nah, artinya supaya kita gagal paham ya, walaupun sekali lagi mungkin dan sekarang ini ada beberapa hal yang tidak sesuai. Kalau ada besi yang patah, pergilah ke tukang las. Kalau ada hati yang patah, mengadulah kepada Tuhan. Ya, Ketemu kembali dalam episode ke-18 dalam podcast Jejak Pemberdayaan. Bersama saya Seno Budi Hartono. Terima kasih banyak. Mohon maaf dalam hal salah atau yang patah. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Irian, burung jerawasi. Cukup sekian dan Terima kasih. Oke. Yang ditawarkan tadi. Wah, lupa kita. Dan juga kami juga menyampaikan bahwa kita juga banyak ada juga rekan kita yang memang ahli dalam bidang kerajinan tangan. Mungkin ya Bu Diana, mungkin bagi kawan-kawan yang ingin belajar atau ibu-ibu yang ingin belajar tentang kerajinan tangan, souvenir, dapat ke rumah beliau Bang Beng. Ya, nomornya di bawah ini. Nanti akan dituliskan oleh Bang Abeng. Ingin ku buka lembar baru